Saatnya kita pulang. Saatnya kita pulang istirahat. Jadi rencana kita mau lewat jalur yang nggak biasa. Bukan nggak bisa, maksudnya udah lama sih ya. Kita lewat Sampangan, daerah Unes. Karena udah lama juga saya nggak pernah lihat sana. Jalurnya padat. Oke, karena jam pulang kantor. Jadi kita lewat Sampangan. Sebenarnya itu jalur lama sih ya, tapi udah berapa tahun saya nggak pernah lewat situ. Mungkin ada sekitar 10 tahun lebih lah ya, semenjak gua ke Sumatera tuh, ya kan. Jadi kita coba lewat situ. Biasanya sih lewat jalur utama. Cuman nggak tahu kenapa gue pengen lewat situ aja itulah. Jadi biar tahu jalur sekarang kayak apa kan gitu. Kita jalan santai aja. Oke guys, kita jalan santai menikmati sore hari. Jadi dulu waktu zaman kuliah sering lewat jalur sini nih gitu. Cuman ya kuliah nggak selesai karena pada akhirnya gue memutuskan untuk kerja. Dulu memang kuliah sambil nyambi gitu kan. Jadi sekarang akhirnya diputusin untuk yaudahlah gitu, nyari duit aja. Jadi kerja mah saya jadi kuliah nggak terlalu ini, akhirnya ya berhenti di tengah jalan. Padahal udah semester 6, sayang sih sebenarnya. Tapi kan ya kita nggak tahu lah, namanya rezeki kan. Karena Allah yang ngatur. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa video nih bro and sis, belum sempat ditayangin, baru diedit ya. Kan baru diedit, jadi belum kelar ya. Mungkin dalam beberapa hari, mungkin ya doain aja bisa kelar lah ya, jadi bisa siap tayang gitu loh. Tenggorokan agak kering. Sore hari kota Semarang ya agak rame. Jam-jam 5 sih ya, karena jamnya pulang kantor. Jamnya pulang kantor. Jadi ya jalurnya agak sedikit padat. Jalurnya agak sedikit padat. Ya, beda kayak gua dulu sih waktu di Sumatera ya, di Pangkal Pinang sama di Bengkulu. Macet itu nggak ada, kecuali kalau ada mungkin ya kayak
kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau hari-hari biasa ya lancar, nggak ada macet. Tapi kalau di sini ya beda, karena populasi di Jawa itu bisa dikatakan populasi terbanyak ya. Beda dengan ya mungkin kayak di Sumatera. Di Sumatera sih ya, ada sih orang-orang Jawa, cuman ya sebagai pendatang lah. Tapi pada akhirnya mereka ya menetap gitu. Mereka menetap di sana dan mungkin punya keluarga di sana kan gitu. Wah, nomornya jatuh, bahaya tuh, nanti bisa hilang ya kan, ngurus lagi, repot lagi. Woi, pakai helm bro. Gimana nggak pakai helm? Tertib berlalu lintas itu penting. Soalnya kenapa ya, kalau menurut gue sih demi keselamatan diri sendiri lah. Mungkin karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan gitu lah. Memang kita nggak minta musibah sih gitu, tapi kan ya namanya sesuatu yang kita nggak kehendakin. Begini nih lampu merah nih, daerah Karyadi nih, kalau sore macet. Tapi nggak tahu ya, yang namanya tatap muka udah belum untuk kuliah. Kalau tahu gue sih belum, tapi nggak tahu deh. Yang tahu silakan komentar di bawah. Udah berapa tahun gue yang nggak lewat sini? Udah lama banget ini. Ya dulu terakhir waktu zamannya masih kuliah ya, tahun 2002 2003-an lah gitu kan. Sering sih lewat sini gitu loh, sering lewat sini ya kan, pulang juga kadang juga lewat sini, kadang lewat yang jalur utama. Kalau lewat sini sih dulu ya karena banyak anak-anak kampus saja, banyak pemandangannya cuy, buat nyegerin mata. Jadi ya lumayan lah buat nambah semangat. Banyak banget makanan di sini tuh yang jual. Ya harga anak kampus sih, harga anak kampus, karena memang di sini ya banyak kos-kosan ya kan. Itu ada beberapa universitas di daerah sini. Jadi PPKM, selama PPKM ini ya gue kerja cuman beberapa jam aja, karena berbagi waktu sama partner gue gitu. Jadi kita tetap 2 shift, cuman jamnya aja yang beda. Sekarang giliran itu masuk pagi, shift pagi,
jadi ya bisa pulang jam segini istirahat. Apalagi kemarin habis touring ya kan, lagi habis touring sama si Iron Man, manusia perkasa, tapi baik hati ya. Mudah-mudahan dengan kebaikannya gue bisa niru lah gitu kan. Tuh bisa lu lihat tuh brosis, rame kan jam segini, karena memang ini adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan banyak kos-kosan gitu. Ya banyak kos-kosan, terus ada kampus juga, ada beberapa kampus terutama ternama lah. Contohnya ya ada UNES, terus ada ada Unika juga. Tapi kali ini kita mau lewat jalurnya UNES, jadi nanti tembusnya bisa daerah rumah gua. Lama juga sih gua nggak pernah ke sono, mumpung bensinnya full. Kan kita coba jalan-jalan ke sana. Dulu waktu zaman 2000-an lah ya, 2005 ke bawah, ini jalur nggak sepadet gini. Kita masih enak lah buat nyalip gitu kan, nggak terlalu padat jalurnya. Tapi kalau sekarang ya agak padat juga sih, karena agak padat ya udah bisa dibilang padat. Si bapak bawa anak, bawa istri, nyelonong aja. Harusnya sih ya lihat dulu lah, kalau udah kondisinya kosong dan lain sebagainya baru dia nyebrang. Nah satu lagi nih bro and sis, nih sebenarnya lampu-lampu kayak gini sih sebenarnya kalau menurut gue sih nggak diperkenankan ya gitu loh, karena bukan standarnya dari bawaan motor. Dan mungkin di dalam undang-undang juga tidak diperbolehkan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya masyarakat, dia punya pemikiran tersendiri ya, kita juga nggak bisa maksa. Kalau mau modifikasi sih boleh, yang penting kitanya ya bisa safety lah. Jadi modifikasi, tapi jangan asal modifikasi gitu loh. Modifikasi yang membuat kita aman gitu, dan tidak merugikan orang lain atau pengendara lain. Cuman satu yang belum ada di Semarang, apa ya, seperti pengawalan ambulan, escorting. Jadi selama gue di Semarang sih gue belum pernah nemuin ya yang namanya relawan yang dia escorting ambulan gitu. Nah gue setuju dengan adanya escorting ambulan. Kenapa? Karena masyarakat
banyak yang belum mengerti ketika ada ambulan mereka harus bagaimana. Terkadang mereka ya tidak peduli. Dan makanya dengan adanya relawan escorting ambulan, ya gue bersyukur gitu loh, bisa memberikan pelajaran kepada para masyarakat bahwa pentingnya ambulan ketika dia sedang membawa pasien. Karena kan ada tuh pasien yang dia urgent banget, entah dia mau melahirkan atau mungkin rujukan dari IGD mana, dari rumah sakit mana. Karena ada beberapa rumah sakit yang mungkin peralatannya itu belum memadai, bukan tidak memadai ya, tapi belum memadai, yang pada akhirnya mereka harus dirujuk gitu guys. Aduh, jalan menanjak. Ya, untuk jalan ini belum ada banyak perubahan ya, belum ada banyak perubahan. Jadi sekitar tahun 2005 ke bawah masih sama ya. Cuman gue nggak tahu nih daerah-daerah sono no bro sis, apakah memang ada perubahan yang signifikankah atau mungkin masih tetap sama. Kita lihat aja nanti. Oh, ini kafe ini juga belum ada. Ya malum ya, karena gue perantauan dan dulu keluar dari Semarang sekitar tahun 2004-an lah, 2005 kurang lebihnya ya. Jadi ya, gue nggak tahu perkembangan di Pulau Jawa seperti apa ya, karena jarang pulang. Terkadang ngeri juga kalau ngelihat orang nih bawa kandang burung sambil naik motor, karena memang motor tidak tidak dibuat untuk dia membawa barang-barang seperti ini. Tapi ya itu balik lagi sih, masyarakat mungkin harus diedukasi tentang keselamatan saat mereka berkendara. Ya masih seperti biasa jalannya, tapi ya ada sedikit perubahan. Kayak ini Geraha Taman Nirwana ini juga perumahan baru. Kalau jalannya sih masih sama, pasti nggak ada perubahan yang signifikan ya. Ramai kan bro, ini jalur mau ke UNES, jadi ada kampus sih di situ. Ntar kita lihat kampus UNES. Nanti depan ada pertigaan, tinggal tergantung kita mau lewat mana, lewat lurus ataukah lewat kiri. Kalau gue sih pengennya lewat kiri. Kenapa?
karena kiri itu lebih rame. Jadi kita bisa lebih menikmati. Kita bisa lebih menikmati. Coba ya kita lewat lurus sebenarnya bisa juga, tapi kita coba lewat kiri. Mungkin karena lurus jalurnya agak pendek ya, lebih cepat ke jalur sana. Nah, kita coba ke jalur kiri. Gue juga nggak tahu sih apakah tembusannya sama dengan yang lewat kita lurus atau kan yang biasa. Karena gue udah lupa gitu, karena memang udah 10 tahunan sih di Sumatera. Bisa dikatakan ini baru pertama kalinya, first time gue lewat sini gitu ya. Mudah-mudahan nggak nyasar ya. Kalau nyasar gue tinggal putar balik ya kan. Nah, dulu saat gue meninggalkan Semarang belum ada BRT nih. Serius, belum ada BRT tuh. Nah, ini kampus Bro Ensis. Ini kampus UNES ya. Ini kampus UNES. Jadi ya buat teman-teman yang mau kuliah di UNES silakan. Mau jauh mau dekat harus pakai helm neng, karena kita nggak tahu di jalan ada apa ya kan. Paling enggak ya peraturan lah, mikirin kepala tuh. Kalau kepalanya dari baja sih oke ya kan. Kalau masih selama dari daging kena aspal juga bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Mau nyalip aja susah. Dulu aja gampang. Iya, mau nyalip serius, gua nggak bohong. Dulu mau nyalip udah cepet banget. Gue berangkat dari rumah mau ke kampus itu paling sekitar ya 30 sampai 40 menitan lah. Kalau sekarang kayak mungkin karena padat ya, udah banyak kos-kosan tambah banyak gitu. Alhamdulillah Bro Ensis ternyata nggak nyasar. Jadi kalau kita lewat lurus, ini nih tembusannya tuh. Ya, memang banyak perubahan. Itu dulu orang dagang nggak sebanyak ini. Sekarang ya namanya berkembang ya dari tahun ke tahun, jadi kita nggak ngerti. Kalau kayak di mana, kayak di Sumatera dulu jam 9 aja udah sepi ya. Masih ada sih beberapa yang buka gitu, tapi nggak seramai kayak di sini. Angkutan aja juga susah dulu, jadi rata-rata orang sana ya punya kendaraan pribadi, minimal adalah sebuah sepeda motor gitu. Kalau mau nunggu angkutan ada, tapi lama.
sambil nunggu angkot ya lu bisa sambil main bekel. Kita coba salib. Assalamualaikum bro. Ini udah mau maghrib ya. Nggak terasa. Biasanya kalau lewat jalur utama udah mau nyampe ini. Tapi ini ya sengaja sih memang. Gue mau lewat jalur belakang jalur kuning biar tahu sekarang kondisinya kayak apa. Cuaca mendung bro. Apa udah mau masuk musim hujan ya? Tapi hujannya bentaran doang. Sejuk lo lewat sini, asli nggak bohong gua. Sejuk, menyenangkan ya kan. Jalan santai sama istri, sama pacar, sama temen lewat jalan belakang, enak banget ini. Jadi tahun ini adalah tahun pertama gua nyoba nge-vlog. Dulu sih gua nggak sempet kepikiran gua mau nge-vlog karena sibuk kerja. Seharusnya sih bisa ya gitu loh. Jadi akhirnya ya gue putusin lah, gue beli sebuah action cam ya, walaupun yang nggak terlalu mahal sih, tapi gue pikir kualitasnya bagus kan, jadi pembawaan kameranya juga stabil. Jadi gue putusin untuk beli dan lain sebagainya, termasuk equipmentnya. Gue putusin untuk nge-vlog. Ya kenapa gue putusin pakai satu sebagai hiburan, ya kan. Yang kedua ya gue nggak tahu ya, itu memang rezekinya dari Allah. Gue menjadi seorang YouTuber ya itu berarti sudah jalannya Allah. Tapi salah satunya adalah betapa pentingnya sebuah action cam ya kan, untuk dipakai sehari-hari. Ya mungkin kita agak ribet dalam artian kita harus pasang, kita harus ngecas dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut gua action cam itu penting kenapa? Karena memang sebuah action cam bisa menjadi alat pembuktian, dalam artian kayak gini. Misal yang namanya musibah kita nggak pernah tahu kapan terjadi ya kan, hari apa, jam berapa, bulan kapan. Action cam inilah yang menjadi alat bukti apakah nantinya kita bersalah atau tidak. Karena kadang ada orang yang misalkan dia terkena musibah nih, kecelakaan gitu, ngotot-ngototan, oh lu yang salah, lu yang begini gitu. Nah, ternyata ada orang lain yang dia menggunakan
action cam dan itu tertangkap di kameranya dan bisa menjelaskan oh iya siapa sih yang salah dan siapa yang benar gitu. Dan kita juga merasa aman juga kalau ada action cam, bukan berarti terus ketika lu punya action cam terus lu ugal-ugalan naik motornya gitu kan, ya nggak juga. Sambil kita vlog, sambil kita juga jalan-jalan ya kan? Dan ini sebagai alat untuk kita mendokumentasikan setiap kejadian yang ada di jalan. Harusnya kalau menurut gua seluruh masyarakat harusnya dia punya sebuah action cam atau minimal mungkin dari perusahaan motor kayak Honda, Suzuki, Yamaha yang mereka notabene adalah perusahaan besar, paling tidak minimal dia punya namanya DVR untuk motor kan gitu. Ini nggak perlu yang dengan kualitas 4K, bisa dengan mungkin full HD dengan fasilitas night vision, karena harga sebuah kamera itu iya nggak terlalu mahal juga gitu loh. Ya kalau itu sih menurut gue sih seperti itu. Karena betapa pentingnya sebuah action cam. Terkadang gue lagi jalan kayak gini, gue pasang kamera di depan, gue pakai helm full face ya, gue pasang kamera di depan orang ya, kadang ngeliatin ya, gue nggak tahu apa yang ada di otaknya mereka. Mungkin buat gaya-gayaan dan lain sebagainya, ya itu sih monggo kerso lah, silakan aja orang mau berkata seperti itu, tapi tujuan gue sih bukan seperti itu, untuk keamanan juga buat kita juga. Orang mau nyangka gue seorang YouTuber, alhamdulillah. Orang mau bilang gue gaya-gayaan pakai action cam, ya alhamdulillah. Biarkan orang yang menilai. Kalau musim mudik pakai begini enak kali ya. Atau mungkin lagi punya rezeki nyewa ini ya kan, terus keluar kota nih, misalnya ke Malang, ke Bali, naik beginian nih, ada TV-nya lagi tuh, setirnya ada 2 bro, apa nggak keren tuh ya kan? Ini gue liatin tuh, ada 2 kanan kiri, keren. Mungkin baru dia kali yang buat ya. Kalau mobil belum ada yang setirnya 2. Ungaran, Solo, Jogja, lampu sen bro, lampu sen nggak dipakai, main nyelonong aja. Jangan ditiru bro and sis. Ntar kayak gitu tuh, kalau misalkan kejadian bisanya nyolot doang, disalahin nggak mau, padahal dia salah. Nyebrang nggak pakai sen, dia nggak lihat belakang, kan tiba-tiba nyelonong aja. Nah itu yang nggak bener, atau menurut gua sih. Tapi nggak tahu kalau pendapat orang lain kayak gimana. Ini namanya daerah Mapagan. Dulu Mapagan nggak kayak begini. Sekarang ya oke juga. Ada satu lagi, dua ya, namanya alun-alun lama sama alun-alun yang baru.
Kalau selama PPKM ini sih alun-alun yang baru masih ditutup. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang karena dia udah level turun ke level 2, apakah masih dibuka, apakah masih ditutup, ya gue nggak ngerti juga. Tapi ya kemarin waktu pas level 4 sama level 3 ya mereka ditutup. Kalau alun-alun yang lama ada gitu, nanti kita lihat, nanti kita lewat sana. Sebenarnya kita boleh lurus, nah, motor diperbolehkan untuk lurus, tapi kita nyari amannya aja deh. Kita belok ke kiri, ya kan? Nah sebenarnya itu kalau menurut gue sih itu membahayakan para pengendara, tapi mau gimana lagi, kesadaran masing-masing aja lah, masing-masing orang. Oke, kita coba terus. Di Ungaran nih ada soto yang lumayan enak kalau menurut gua ya. Jadi ada beberapa orang yang bilang dengan sebutan soto cawat. Mohon maaf kalau mungkin agak sedikit kurang bagus bahasanya, tapi ya seperti itulah. Ada yang bilang namanya soto PK. Nah, kita belok ke kanan, kita masuk ke pasar Ungaran, lewat aja doang ya, bukan berarti masuk pasar terus kita mau belanja, kagak. Oke, halo Neng. Tempat sotonya ada di sini, gitu, dia depan, ya kan, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ya, tergantung selera. Kalau yang sebelah kanannya penuh ya lu bisa ke sebelah kiri, tapi gue nggak tahu udah buka atau belum. Oh belum buka, dia biasanya sih buka sekitar jam 9-an ke atas ya. Jam 9 ke atas dia udah buka, dan itu pun banyak. Ini satu-satunya bisa dikatakan mall yang ada di kota gua. Tapi kalau kita mau ke Semarang banyak, ada Java Mall, ada Paragon, ada Ciputra, ada Matahari. Tapi perkembangan kota Ungaran kalau menurut gua sekarang jauh lebih lebih bagus lah. Ya, lampu merah. Oke. Nih gua kasih tahu, bro and sis. Jadi ini namanya alun-alun lama. Kalau alun-alun baru yang sana deket jalan tol. Ini alun-alun lama. Jadi pusat kuliner ada 2 tempat sebenarnya. Ada di alun-alun yang lama,
sama alun-alun yang baru gitu. Tapi kalau menurut gue orang lebih sukanya ke sini gitu, karena gue lihat tiap malam ya rame gitu. Ini mobil mau kemana sih? Oh, ngantri. Ya beginilah tempat kuliner dengan keterbatasan tempat parkir. Ini kan harusnya sih kayak halaman parkir perkantoran bisa dimanfaatkan ya dengan sistem bagi hasil mungkin, ya kan? Jadi saling menguntungkan. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari tempat parkir, coy. Oke, saatnya kita pulang. Sebenarnya tadi lewat sana sih boleh, tapi itu perboden. Oke, kita mengalah dulu. Silakan. Kita lewat depan kantor polisi. Tapi rame juga ya. Ya itu tadi jam pulang kantor, makanya jadinya rame. Kalau hari weekend sih biasa, nggak terlalu rame. Kecuali hari Minggu ya, orang pada jalan-jalan. Jadi ramenya tuh sore. Saatnya pulang ke rumah dan beristirahat. Besok kita lanjut lagi mencari rezeki. Oke, Burensis, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Ambil manfaat yang baiknya, buang yang buruknya. Semoga tontonan ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.